We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Saya mulai ya, Cok Yana. Ya, baik. Oke. Cok Yana, CYN, wow. Pemilik CYN Bali, exclusive silver jewelry and gold-plated ornament leather craft. Bagaimana kisahnya Cok Yana memulai bisnis perhiasan ini? Silakan. Jadi itu awal mulanya memang saya itu bisa dibilang suka banget sama sesuatu yang kerajinan. Kerajinan tangan itu saya suka banget dari kecil gitu. Terus awal mulanya itu saya sama 3 orang teman, ini waktu kuliah, kita iseng-iseng nih Pak, buat yuk sesuatu nih yang mereka juga suka perhiasan gitu. Jadi waktu itu kita tuh buat kayak cincin, gelang, kita buat sendiri dari kancing baju, kita rakit dulu masih zaman-zaman ABG kan, pasar kita kan yang ABG, jadi kita sesuaikan juga sama anak-anak muda. Terus dari rantai, kita pakein tali, kita pakein pita, seperti itu. Dan waktu itu juga lumayan lah peminatnya, tapi karena online shop juga waktu itu masih sedikit ya, belum seperti sekarang ya pemasarannya ya, kita masih yang di BBM Group, jadi masih terbatas lah. Masih terbatas sekali BB Group, masih terbatas sekali orangnya gitu. Cuman semakin ke belakang emang kita kan kuliahnya berbeda nih, semua fakultasnya berbeda, jadi udah masing-masing lah Pak, kegiatan udah masing-masing, kesibukan masing-masing, bubarlah ini gitu. Udah bubar, terus saya kayak masih merasa kayak ini nih passion saya nih di sini gitu, sukaan saya nih di sini kayak gitu, kayak nggak bosan-bosan gitu buat gitu dari hobi kan. Akhirnya saya buat nih sendiri, saya buat gelang waktu itu pakai simbolnya Ongkara dulu, karena saya menemukan cuman itu aja, saya mencari simbol salib juga ada, yang paling karena di Bali kan yang paling rame waktu itu yang Ongkara itu. Saya jalin sendiri Pak, waktu itu pakai tali sintetis dan iseng-iseng aja pertama buat share di Instagram, udah mulai ada Instagram tapi juga belum seramai sekarang. Dan waktu itu kayak teman-teman, apa nih, bagus deh buatin gitu. Akhirnya lama-lama jalan, saya sampai punya pegawai 1 orang dan itu tukang bangunan loh Pak. Waktu itu saya mempekerjakan tukang bangunan, saya ajarin, bahkan dia kerjaannya lebih bagus ternyata dari saya. Wah, ini prospek, ini bisa dilanjutkan nih gitu. Sampai waktu itu setahun bisa sampai 2.000 gelang saya produksi waktu itu. Setelah itu Dijual sudah di Ubud. jalan. Ya waktu itu saya online tapi lumayan Pak, seluruh Indonesia. Jadi orang-orang yang suka yoga kayak dari Bandung, dari Kalimantan juga pernah, Surabaya itu lumayan lah waktu itu pasarnya kayak gitu. Terus setelah itu karena itu lumayan Pak, ya kan kita cuma berdua kerjanya. Saya sempet kayak pasuhin ke orang lain, karena ternyata di Bali itu kalau Bapak sering ke Pasar Sukawati, kan banyak tuh kerajinan gelang-gelang, terus yang dream catcher itu Pak, jadi di sini tuh ada satu perkumpulan, satu dusun, yang khusus buat membuat itu. Dan kebanyakan di sana tuh orang Madura Pak. Oh. Itu benar-benar satu gang, satu desa itu apa, itu di Tuban daerahnya. Oh, oke. Itu tempatnya kecil banget, terpencil banget, saya juga karena cari-cari kan, ada nggak yang bisa bantu, karena kita kerjaannya itu sampai jam 2 pagi, buat ngejalin gelang itu aja kan lumayan ya Pak, capek gitu. Coba masuk, tapi ternyata memang mungkin karena dia partai besar ya, jadi tidak sesuai ekspektasi saya ke
kurang rapi lah, ada yang inilah gitu. Akhirnya kita tetap jalan berdua sama Pak tukang bangunan itu, dan sudah lumayan lah waktu itu, ininya, apa namanya, orderannya gitu. Cuman saya keburu nikah waktu itu. Udah nikah, terus ya nikah di keluarga yang memang kegiatan adatnya itu full banget, Pak. Jadi sebelum corona ini hampir setiap hari kebayaan. Jadi kayak susah juga untuk buat itu juga, karena sampai malam gitu kan, Pak. Akhirnya, ya terpaksa itu kita stop dulu yang buat gelang itu. Dulu namanya Pingels by Coyana. Pingels tuh artinya gelang kalau bahasa Balinya, bahasa Bali halusnya gitu. Terus saya sempat kerja di instansi pemerintahan. Nah, karena terbentur waktu habis nikah, beberapa bulan kemudian hamil, dan jarak dari rumah ke tempat kerja lumayan jauh, stop lagi akhirnya kerja. Nah, terus suami kayak, "Aduh, kasihan banget sih kamu yang biasanya aktif, nggak ngapa-ngapain gitu sama adik ipar kan. Buatlah sesuatu apa gitu." Nah, dikasih ide lah nih, "Gimana kalau buat, kamu kan suka perhiasan," gituin saya kan. "Di sini juga nggak ada tas." Pertama dari tas, Pak, awalnya tas yang dipakein lapisan perak itu, ditempelin di ukiran itu gitu. Jadi ukiran itu lama-kelamaan saya buat jadi bros. Jadi waktu kita nggak pakai tasnya, ukiran itu bisa diambil, bisa kita jadikan bros. Gitu, saat kita pakai dimasukin lagi di dalam tasnya, seperti itu. Dari awal tas itulah jadi jewelry. Nah, pertama saya buat jewelry itu, dipadu-padankan dengan ini juga, Pak, apa namanya, kulit juga. Kan buat tas banyak perca-perca kulitnya. Saya tempelin tuh di perhiasannya, tapi kok kayaknya susah juga ya ngerawat perhiasan yang dicampur sama kulit gitu. Kan kulit tuh nyentuh ke, apa namanya, kulitnya juga kulit dari domba. Jadi kalau kena di, keringat itu pasti dia berubah Bau, kan, Pak. bau juga. Heeh, bau, lembab, macem-macem gitu. Jadi kayak, ya udahlah, tas tersendiri, ya perhiasan tersendiri gitu. Di sana awal mulanya, dan sampai sekarang masih jalan, mudah-mudahan terus jalan. Nah, itu tokonya Gitu. ada di dalam Puri ya? Awalnya orang-orang masih ke sini, kalau mau lihat tuh bisa langsung ke Puri gitu. Terus sebelum corona, saya ada toko di sini, butik di Jalan Monkey Forest, tapi karena masih corona ini kan sepi banget kan, ya mau Ya, nggak ya, mau ya. kita tutup juga, Pak, yang di Monkey Forest butiknya itu. Sekarang ya pindah lagi ke Puri, kalau orang-orang mau lihat bisa langsung ke Puri gitu. Oke, oke. Wow. Gitu. Ubud seperti Ubud seperti rumah saya kedua ya. Hampir setengah tahun saya di Ubud. Gimana, Pak? Putus-putus? Ubud seperti rumah Oh saya ya? kedua. Wah, harusnya dari dulu nih. Kita kenalnya ini nih belakangan soalnya. Saya Desember, Januari, Februari mesti di Ubud. Lalu Hmm. Juni, Juli, Agustus mesti di Ubud. Hmm. Iya, iya. Bawa tamu itu ya, Pak? Ya, Apa? ya, ya. Tamu mahasiswa Cina. Iya, iya. Menarik sekali. Nanti mahasiswanya diajak nih kalau udah nggak corona ke Puri. Harus itu. Nah, apakah semua style perhiasan mengikuti style tradisi Bali? Ya, jadi memang, yang buat menarik itu dari CYN memang semuanya saya itu nggak mau lepas lah, Pak, dari tradisi ya, Pak, ya. Jadi memang ciri khas itu ada, kalau di ukiran Bali itu ada kerawang dia, Pak. Jadi dia tetap ukiran, terus menerawang. Jadi belakangnya tuh bolong-bolong gitu. Terus ada tatahan namanya nih, kayak anting yang saya pakai ini tatahan, jadi satu media kayak ditatah, kayak bikin patung gitu, Pak. Jadi dia ada menonjol, dibuat garisan seperti itu, dan itu nggak nerawang ya, Pak, ya. Jadi memang flat gitu. Dia nggak ada kerawangannya. Ada juga yang jawan pasir. Jadi kayak dia tuh bulat-bulat seperti pasir, Pak, terus kayak ditaburin aja di, medianya gitu. Jadi ya macem-macem juga, Pak, ininya, apa namanya, ukir-ukirannya tuh juga macem-macem juga, dan itu juga yang memang saya nggak mau lepas, Pak, itu menjadi ciri khas saya. Jadi orang-orang kayak, "Oh, ini udah pasti CYN," gitu. Terus yang membuat beda lagi itu saya semua handmade, Pak. Jadi saya nggak menggunakan casting-an. Casting-an, yang pakai mesin itu yang dibuat cetakan, itu saya nggak mempergunakan itu. Jadi walaupun sebesar apapun barang yang
buat dengan handmade, itu terasa ringan jadinya, Pak. Jadi makanya customer saya tuh, besar ya tapi kok ringan ya?" Gitu. Ya itu karena itu bahannya handmade. Kalau misalnya casting itu dia nggak akan bisa buat tipis banget. Karena kan casting, dia di-press. Walaupun di-press tetap aja dia nggak bisa setipis dengan handmade. Dan ukirannya itu nggak bakal sejelas handmade gitu. Nah, Makanya saya tetap di garis itulah, handmade dan tetap ada ukirannya gitu. nah ini waktu kuliah jurusannya apa perhiasan? Jewelry? Enggak, Pak. Enggak. Saya akuntansi, Pak. Oh, Udah nggak kepakai itu jurusannya, udah lupa juga, Pak. oke. Gitu. Jadi Ah, saya dari SD loh, Pak, saya suka. Jadi waktu itu pergi sama papa kan, ada kayak mainan yang apa buat manik-manik gitu. Saya suka dibeliin itu gitu, "Pa, beliin dong," gitu. Memang dari kecil emang jiwanya udah ke sana, passion-nya udah ke dan sana gitu. tahu jenis-jenis apa tatahan, Ya kan pasiran dan sebagainya itu mulai dari awal. saya awal itu memang kan kita nyari jadi emang perjalanan ini juga lumayan lama, Pak, dari kita yang ketipu sama tukang, terus desain diambil gitu. Jadi ya nggak instan langsung si YN itu jadi tuh nggak, lumayan prosesnya gitu. Nah dari tukang juga saya belajar, Pak. Kebetulan saya ada 2 tukang dan salah satunya ini yang buat saya juga semangat untuk kerja itu, tukang saya itu disabel, Pak. Jadi saya merasa bapak ini aja dengan kekurangannya ya, bisa banget kerja semangat gitu. Dan saya juga semangat jadinya karena beliau itu gitu. Dari Wow, wow. beliau-beliau inilah, dari bapak-bapak pengrajin inilah saya juga belajar. Jadi saya nanya, apa sih perbedaannya bahan yang perak yang benar-benar kualitas bagus dengan yang campurannya sedikit tuh apa? Terus bedanya perak dengan tembaga apa gitu. Jadi juga itu knowledge juga kan, knowledge buat saya juga yang meyakinkan pelanggan bahwa, "Oh ini bener nih, kualitas barang si YN ini bagus," gitu. Karena pernah juga Pak saya dibanding-bandingin, ya nggak dibanding-bandingin sih, dulu kayak saya pada pesanan dari Amerika, di salah satu butik gitu buat di saya, terus saya ditanya, "Ini harganya berapa?" Gitu. "Kenapa? Kok jauh banget lebih mahal? Saya beli waktu ini di bazar di mana gitu. Harganya jauh banget lebih murah dengan barang yang lebih besar," gitu. Jadi kan kalau nggak ada knowledge tentang pengetahuan perak yang baik itu seperti apa, kan kita nggak bisa meyakinkan customer kita gitu. Setelah dikasih pengertian gitu, oh iya berarti bener nih, kalau misalnya yang di sini memang kualitasnya berbeda dengan yang kemarin gitu. Dan pattern-patternnya, style-stylenya itu Cok Yana ambil dari keraton atau bikin Eee, sendiri atau bagaimana desainnya itu? kalau misalnya desain dari keseluruhannya ya, kayak misalnya nih anting seperti ini, saya udah ada bayangan nih saya nggak bisa gambar sebenarnya Pak, sama sekali nggak bisa gambar. Saya kasih gambaran kasar ke tukang saya, "Tolong dong buatin seperti ini," saya kasih gambar dia. Saya kasih gambar gambar ya gambar seadanya saya lah, sebisa saya gitu. Terus ukurannya juga saya kasih, ukuran penata saya kasih, sisanya biarkan si pengrajin itu yang mengeksplor, ukirannya mau dibuat seperti apa. Karena kan disesuaikan juga, Pak, nantinya. Bisa aja dia nggak cocok sama, apa namanya, ukuran batunya gitu. Bisa aja ukurannya terlalu, apa namanya, media terlalu besar tapi batunya kecil, itu kan, ini juga agak ya itulah, Pak, perhiasan agak susahnya di sana karena beda semili aja itu udah beda lagi hasilnya gitu. Kelihatan banget gitu. Terus kayak di Puri kan banyak banget ukiran nih. Jadi kadang-kadang saya, kayak ini bagus nih dibuatin jadi ini nih, jadi apa, anting atau buat di tas gitu. Saya foto, saya kasih sketsa kasar saya ke tukang saya, terus saya serahin ke dia gitu. Oke, oke. Wow, Banyak dari sana juga. wow, wow, wow. Nah, ada fashion show where Mhm. tradition meets fashion yang pernah didukung oleh CYN Bali. Mhm. Bagaimana style perhiasan tradisional bisa digabungkan dengan fashion modern? Ini kan satu Ya, challenge nih. ya, heeh, Atau benar. apakah sudah ada perubahan style perhiasan tradisional? Silakan. Mhm. Ya itu memang lagi di era milenial gini kan, perhiasan tuh kayak udah bener-bener jauh banget berubah gitu.
Sekarang kita kayak mengejar gimana perhiasan tradisional bisa juga dipakai kaum milenial seperti itu. Jadi waktu di fashion show itu ya, saya memang mencoba bagaimana memadu padankan kan perhiasan yang seperti tradisional ini bisa juga dipakai di baju casual seperti itu. Jadi ya itulah kita bermain seperti misalnya saya suka main di batu mutiara, batu mulia itu saya suka banget main di sana. Jadi saya tambahkan itu Pak, saya tambahkan ukiran jadi batunya dilapisi dengan ukiran seperti itu. Atau kita buat yang simple, sekarang kan banyak yang rantai memanjang gitu, di bawahnya saya kasih ukiran kayak gitu. Jadi yang kalau main yang ke lebih milenial itu ukirannya nggak terlalu banyak sih Pak, kayak yang lebih ke simple aja, tapi memang masih terlihat lah ukiran tersebut seperti itu. Berarti harus ngikutin perubahan zaman juga ya. Ya, benar Mhm. sekali Pak. Apalagi Mhm. sekarang kan referensinya terlalu banyak ya, kalau anak-anak sekarang kan, si A kayak gini, artis ini seperti ini gitu. Gimana cara kita bisa, maksudnya setidaknya bisa hampir-hampir mirip lah membuatnya, tapi tanpa menghilangkan ya tradisi itu gitu. Nah, Cok Yana, apakah Mhm. satu style hanya ada satu piece? Iya, kalau kayak itu sih saya enggak, Pak. Jadi memang saya itu barangnya itu nggak terlalu banyak. Pertama kita buat misalnya satu model berapa, 5 atau berapa gitu. Ya udah segitu aja, tapi entar kalau orang pre-order bisa lagi, gitu. Karena kan, kalau di perhiasan itu kayak selera orang beda-beda, Pak. Jadi misalnya dari gold plated, dia bisa jadi rose gold, bisa dirubah, atau jadi perak bakar, atau perak biasa, ataupun misalnya kalau dari batu apa gitu, bisa dirubah jadi mutiara itu bisa, gitu. Jadi makanya saya nggak nyiapin banyak, produk yang ready, gitu. Oke, oke. Nah, pernah nggak bikin satu masterpiece gitu misalnya, yang nggak ada lagi? Satu style, satu perhiasan saja? Sebenarnya ada sih, Pak, yang waktu itu tas, tapi karena memang waktu itu ada orang nikah, terus dia seneng banget, ya udah akhirnya saya buatkan lagi. Oke, 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 oke. Jadi yang benar-benar masterpiece tuh kadang-kadang saya pengen buat untuk diri saya sendiri gitu, Pak, ataupun untuk keluarga saya emang untuk kembaran mereka aja gitu. Tapi kadang-kadang kalau udah di-share gitu kayak orang-orang, "Aku mau dong, aku mau," ya kan nggak enak juga nolaknya kan, Pak. Ya udah deh, nggak apa-apa gitu. Oke, oke. Nah, Gitu. menurut aturan tradisional, setiap style perhiasan digunakan untuk acara-acara tertentu atau bahkan jabatan Ya. jabatan tertentu. Apakah style perhiasan di CYN Bali masih mengikuti aturan-aturan tersebut? Oke. Kalau berhubungan sama itu, kalau di tradisi Bali itu, Pak, sebenarnya, kita ngomong bayi ya, kalau bayi itu dari baru lahir itu sampai dia usia 3 bulan, dia belum boleh memakai perhiasan. Jadi nanti setelah dia umur 3 bulan, orang tuanya itu akan mengadakan suatu upacara ya, upacara 3 bulanan. Nah, di sanalah bayi baru pertama kali memakai perhiasan. Seperti gelang tangan, gelang kaki, terus ada yang kita sebut keroncong, Pak. Kalau Bapak tahu keroncong itu, pendant, liontin, yang bentuknya kotak. Nah, seiring perkembangan juga, itu macam-macam, Pak, sekarang. Kotaknya diukir, terus kotaknya jadi berubah jadi bentuk silindris, jadi silinder dia. Ini kerjaannya pedagang ini, Iya, kayak kerjaannya CYN. gitu ya. Gitu, pokoknya dibuat semenarik mungkin biar ibunya suka kan, kan pasti yang beli kan ibunya kan, terus ditambahin batu permata gitu. Kadang-kadang ada yang pesan, "Anak saya nih lahir, hari Minggu, warnanya ini Mbak, cariin batu yang warnanya hitam dong," kayak gitu. Terus selain itu juga mereka pakai pupuk, Pak. Jadi pupuk itu kayak lempengan yang ditaruh di kepala bayi waktu upacara. Nah, itu juga sekarang udah motifnya udah macem-macem banget, dari bulat sekarang ada bentuk bintang, bentuk bunga, ada ukirannya, terus ditambah batu-batu lagi itu. Jadi awalnya itu dari sana. Terus mungkin zaman dulu kan orang-orang juga nggak kayak nggak terlalu aware gitu sama perhiasan itu kan kayak orang-orang tertentu saja yang memakai perhiasan. Tapi semakin ke sini kayak perhiasan itu bukan lagi sebagai kebutuhan yang tersier gitu. Bahkan udah primer sekarang. Kita ngomong sebelum corona, Pak, ya. Apalagi sekarang ini ada keputusan gubernur nih yang mewajibkan kalau di Bali itu setiap hari Kamis kita memakai baju adat. Ya, 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 ya. Ya, jadi ke kantor baju adat, baju daerah, pakai kebaya, pakai kaman ini kan jadi kan
bagus juga sih menurut saya untuk para pengrajin, UMKM ya kan, Pak. Nah, turunan dari itu, dari kebaya itu, ya perhiasan ini, Pak. Jadi ternyata itu sedikit banyaknya berdampak juga buat saya gitu. Jadi sekarang pinter-pinternya kita lagi karena kayak dulu tuh banyak kayak, "Mbak, buatin dong saya anting yang bisa saya pakai ke kantor. Saya pengen anting yang kayak gini nih, tapi buat yang simple dong, yang biar bisa pakai ke kantor," gitu. Jadi mereka itu sekarang nggak cuma di acara tertentu aja, bahkan setiap hari pun kalau bisa kali mereka pakai perhiasan gitu, pakai anting gitu. Makanya saya tuh sekarang mencoba membuat, perhiasan yang, multifungsi lah, Pak. Multifungsi itu maksudnya kayak satu perhiasan, tapi kita bisa memakai berbagai model. Dari yang bisa dipakai untuk pesta, terus bisa dipakai sehari-hari. Jadi saya suka dibuka pasang gitu, Pak. Jadi kayak saya pernah buat kemarin corona ini 4 in 1 anting corona. Jadi, bisa dibuat simple stud-nya aja, terus kalau mau apa namanya, ke tempat yang lebih, resmi lagi, nanti batu permatanya bisa dipasang lagi gitu, entar bisa dibuka lagi gitu. Jadi satu anting bisa 4 fungsi, 4 model, Oke. gitu. Oke. Nah, Cok Yana, batu Ya, permata yang dipakai untuk aksesoris perhiasan CYN Bali, apakah mhm. semua dari Bali atau ada yang dari daerah lain? Kalau batu permata sendiri sih kebanyakan dari luar ya, Pak, luar daerah. Jadi kalau kayak mutiara itu kita lebih cari ke Lombok. Tapi saya nggak pernah sih yang langsung ke Lombok gitu. Jadi karena di sini memang udah ada satu store gitu, satu toko yang dia menyediakan segala jenis batu, baik itu dari Indonesia, juga dari luar. Dia, mendatangkan juga batu-batu dari luar. Batu Amerika tuh bagus-bagus sekali loh, dari Latin-Latin itu bagus banget. Jadi harganya juga masih bisalah jadi kan itu kayak ada kelas-kelasnya gitu, Pak. Jadi kalau misalnya mau cari yang harga yang sedengan, dia menyediakan juga gitu. Jadi saya cari udah di sana aja, udah lengkap. Oke, oke, oke. Mhm. Nah, untuk orang Bali sendiri, apakah Mhm. ada kepercayaan bahwa batu permata baik untuk orang-orang tertentu atau yang akan memberikan energi positif dan sebagainya? Mhm. Kalau saya sendiri sih percaya, Pak, ya, kayak gitu-gitu. Saya masih percaya gitu. Nah, kemarin saya coba tes nih. Saya mengumpulkan beberapa batu, seperti kayak lapis lazuli itu bagus banget, batu warna biru, terus ada kayak serat-serat emasnya, lapis lazuli, terus turkis, ada jamrud, mirah juga ada, mutiara juga ada. Nah, saya coba nih, gimana cara mempromosikan batu ini biar orang-orang tertarik. Jadi waktu itu saya share, anting waktu itu, anting dan gelang. Terus di bawahnya itu saya kasih penjelasan tentang knowledge dari, perusahaan itu, manfaat batu tersebut, fungsinya. Jadi batu ini, biar Anda hoki gitu, terus menimbulkan, apa namanya, aura positif, mengurangi yang negatif, membuat Anda lebih bersemangat, menimbulkan rasa happy, lebih senang, dan ternyata feedback-nya orang-orang tuh malah, "Oh, iya nih Kak, kayak ini cocok nih sama saya," gitu. Saya, tahun kelahiran ini nih cocoknya apa ya gitu. Saya Aquarius nih bintangnya kayaknya cocoknya ini. Jadi kayak orang-orang juga ternyata itu masih ada yang percaya seperti itu dan kemarin itu lumayan itu cepet, lakunya cepet, banyak yang tertarik gitu. Tapi orang Bali sendiri kan percaya itu ya, Cok Yana ya? Masih ada yang Ada mungkin ada ada hitungannya mestinya ya? iya iya benar, Pak, Oke. gitu. Kalau dari kelahiran kan juga kita misalnya lahir hari Selasa warnanya baiknya apa, itu ada gitu. Ya, 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 ya. Dan beberapa kayak sih masih ada yang percaya, gitu, Pak. Banyak sekali kalau Bali. Banyak sekali ya emang. Oke, oke. Terima kasih Cok Yana atas waktunya, atas sharing-nya. Sama-sama, Pak, terima kasih Luar juga biasa. Kita udah harus ketemu di memberikan Ubud. waktu. Iya benar, harus keep in contact terus nih, Oke. kalau ke Bali dikabar-kabarin. Berarti suami yang orang Puri ya? Iya, Oke. yang di sini. Saya juga dari Puri, tapi beda Puri dulu sama suami. Oh, tapi di Ubud juga. Di tetangga, Pak, jadi dekat di sini pulang kampungnya. Oh, Puri apa itu?
Kalau suami Puri Saren. Kalau saya Puri Anyar. Oke, oke. Iya. Pesaren. Oh, Iya, di Puri Saren Agungnya. oke, oke. Di mana itu? Bapak tahu yang perempatan Pasar Ubud itu? Yang di depan pasar? Ya, Ya, itu suami. itu suami. Kalau Cok Yana Mm. Saya ke utara aja lagi dikit. ke utara Ke lagi. utara, jadi lurusan ke Oh. perempatan itu lurus ke atas. Oh, oke, oke, oke. Iya, di Saya sana. nggak tahu kalau di situ ada puri. Iya, di sana. Masih banyak juga ke utara ada puri, Pak. Oh, oke. Bapak pernah nonton tarian yang di sini, di depan? Belum, soalnya kalau ajak anak ke sana ketakutan anak saya. Iya, saya ada di tempat itu tarian itu sekarang. Tinggalnya. Sekarang udah nggak ada tamu, sepi. Iya, tapi anak-anak saya suka barong banget. Cewek itu, cewek-cewek. Oh, cewek-cewek suka barong. Udah Cewek-cewek. besar-besar ya, Pak? Ah. Iya, iya. Dulu ada tarian barong. Iya, iya, iya. Oke, thank you so much, Cok Yana, atas Sama-sama, terima kasih, suksma. Pak. Sama sehat selalu. Oke, thank you. Ya, mari.